complete. Kusaku-san to Takkun no double henshin. Sebelum kita disajikan dengan movie Vice Paradise Regen, ini dia yang disuguhkan kepada kita semua, yaitu Kamen Rider Vice The Murder Case. Jika diterjemahkan cukup serius ya di sini judulnya, kasus pembunuhan. Nyatanya tidak seserius itu filmnya satu ini ya, malah lebih ke arah komedi dan juga lucu-lucuan. Nah, bagi yang sedikit bingung dan belum tahu nih ya soal infonya, Ana mau jelaskan dulu di awal ya, jadi tolong disimak. Tentunya ini yang menyambung dengan perayaan Kamen Rider Vice yang sudah berumur 20 tahun. Di mana Vice Murder Case ini adalah serial web eksklusif yang tayang di TTFC Akatoi Tokusatsu Fan Club ya, berjumlah 2 episode ya, untuk menjadi sarana promosi si movie Kamen Rider Vice 20 tahun Paradise Regen. Seperti itu. 2 episodenya itu terdiri dari Problem Chapter dan juga Solution Chapter ya. Jadi Problem Chapter itu sudah tayang tanggal 28 Januari 2024 kemarin. Sedangkan Solution Chapter itu kita harus menunggu cukup lama, bahkan berbulan-bulan ini ya. Tengah tahun guys ya. Solution Chapter itu baru akan tayang 5 Mei 2024. Yes, emang selama itu ya. Dan di tengah-tengah itu ada movie Kamen Rider Vice Paradise Regen yang tayang di bioskop Jepang tanggal 2 Februari 2024 ya. Tentu ada harapan, Anda juga masih ada harapan untuk bisa masuk ke bioskop Indonesia. Amin. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun dan mungkin terakhir itu di Gio, yaitu dimana si Takumi dan Kusaka itu balik lagi ya. Nah, itu juga ya kan nggak berubah gitu ya. Cuman datang ngasih right watch itu. Nah, sekarang kita itu bisa melihat sebuah tayangan dari si franchise Vice lagi. Sekali lagi anak underline, walau secara judul terdengar cukup serius, tapi ternyata tidak seserius itu. Malah lebih ke arah komedi, dimana ini juga mirip-mirip Revise the Mystery lah ya, yang ada suatu kejadian pembunuhan dan mereka itu melempar ke kita nih, para penonton, untuk ikut berpikir sedikit dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Jadi durasi dari episode pertama yang berjudul Problem Chapter ini sangat singkat sekali juga ya, hanya 8 menit. Cuman 8 menit guys ya, tapi tetap di sini Ana bakal coba bahas semenarik mungkin. Jadi silakan disimak guys. Jadi kesan pertama Ana sih tentu ini jadi obat untuk mengobati rasa kangen sama serial Vice ya. Dimana 3 karakter utamanya kembali dan bisa kita saksikan mereka itu berakting dalam satu cerita lagi, yaitu Takumi, Kusaka, dan juga Mari. Nah, ini yang penting nih 3 orang ini ya. Faktor kedua nih ya, episode ini juga diberikan lagi bumbu-bumbu BGM dari seri Vice yang mengudara di tahun 2003 lalu. Ya, tentunya di sini memberikan kesan nostalgia mendalam lah ya. Jadi kayak seperti petikan-petikan gitar yang santuy, yang ikonik juga itu banyak teman-teman ya. Ya, kalian dengar sendirilah kalau yang udah menyaksikan ya. Dan untuk karakter-karakter baru lainnya yang cukup banyak dan hari di sini jujur emang butuh adaptasi ya, karena kita juga belum tahu dan juga belum kenal ya. Makanya dikenalinnya lewat si Vice Murder Case ini. Dan ini bukan prolog teman-teman ya. Jadi ini tuh sarana perkenalan aja. Nah, di satu sisi Ana tuh lega karena takut jatuhnya itu jadi kayak si Os Fukatsu no Core Medal waktu itu, dimana di situ ada 2 prolog berdurasi singkat yang langsung masuk ke inti cerita sebelum penayangan movie-nya. Yang ngebuat pacing dari movie-nya juga sedikit tidak nyaman ya. Mungkin juga itu ya upaya gitu ya dari mereka untuk mempersingkat durasi. Jadi ya movie-nya tinggal satset-satset ya. Jadi faktor terbesarnya ya kemunculan Eiji, sang karakter utama, jadi berasa nggak epic. Itu faktor terbesar teman-teman ya. Dan awal penayangan kita itu langsung dibikin cukup kaget nih ya. Dimana kita itu diperlihatkan dengan scene Takumi dan Kusaka yang henshin bersama menjadi Kamen Rider Next Vice dan juga Kamen Rider Next Kaiksa. Di sini kita jadi bisa lihat sequence perubahannya nih ya, tanpa harus langsung nonton di bioskop juga, ternyata ada di sini teman-teman ya. Dimana ketika HP-nya dimasukkan ke beltnya dan sama seperti yang original ya, jadi ada cahaya-cahaya merah menyelimuti si usernya. Tapi di sini terlihat cahaya-cahayanya itu lebih rumit ya. Udah kayak apa ya, kayak DNA gitu teman-teman ya. Jadi bukan garis LED aja kayak yang versi original ya, atau yang versi jadul ya. Apalagi pas mereka henshin sambil diiringi juga di sini dengan lagu openingnya Vice, yaitu Justify ya. Nah, ternyata ini adalah bagian puncak dari si Vice Murder Case. Jadi nanti akan ada scene ini di momen mendatang. Mungkin momen finalnya tuh ini ya, ketika si Kusaka dan juga si Takumi itu berubah bareng. Dan problem cerita itu baru diceritakan di sini. Mundur lagi. Semua terjadi ketika, nah mundur lagi. Nah, berlanjut dengan kita itu diperlihatkan dengan Kikuchi Laundry yang baru ya.
Entah ini tuh lokasi luarnya itu masih sama apa enggak dengan yang tayang tahun 2003 lalu. Tapi menurut Anda sih sama-sama aja ya. Mungkin sama ini lokasinya ya. Tapi ya sudah pasti set di dalamnya itu baru teman-teman ya. Jadi udah nggak yang kayak di 2003 kemarin. Nah tapi di sini menurut Anda ya enaknya itu ya mereka itu setnya tetap dibikin homey. Jadi nggak begitu kontras sama yang versi originalnya teman-teman. Lalu karakter-karakternya itu diperkenalkannya juga ya cukup unik di sini. Dimana setiap karakter itu di-highlight. Dan di beberapa bagian huruf dari nama mereka itu ada yang di bold dengan warna merah ya. Pokoknya jadi gaya-gaya film misteri di sini memang ya. Entah ini tuh maksudnya apa, entah untuk jadi salah satu clue lewat permainan kata-kata kah nanti ya. Kalau case-nya seperti itu, kita nih orang-orang Indonesia yang nonton ya takut jadi kurang relate aja kayak gitu ya. Karena kan itu ya kanji Jepang gitu ya. Jadi kita juga kurang paham gitu. Jadi 3 karakter utama Vice yaitu Takumi, Kusaka, dan juga Mari masih dengan karakter mereka masing-masing. Dimana diceritakan mereka itu semua bekerja di Kikuchi Laundry ya. Nah, Takumi masih sama ya dengan sikap cueknya. Kusaka dengan si psikopatnya itu tapi terlihat lebih friendly di sini karena kerja di situ juga. Dan Maria seperti itu, seperti cewek normal aja teman-teman ya. Jadi film ini membuat karakter-karakter mereka ini tuh jadi sedikit keluar dari karakter aslinya. Kalau emang tajuknya itu ya buat lucu-lucuan ya. Jadi mereka itu harus dipaksa seperti itu. Jadi bagian ini yang bikin Anda tuh agak kurang nyaman aja. Kalau kalian lihat di trailer movie-nya yang Paradise Regen, kan beberapa karakter yang ada di sini tuh diperlihatkan ada konflik nih satu sama lain ya. Nah, tiba-tiba di sini tuh ada si Miwes, ada si Kusaka pula. Jadi emang ya lucu-lucuan aja lah di sininya ya. Case-nya itu pada dikumpulin dan bikin satu cerita spesial. Buat karakter lainnya, di situ ada Reina Kurumi ya, ini karakter baru. Jadi ini tuh si Kamen Rider Muse itu ya, seger juga ternyata dilihat seperti ini. Lalu ada Jotaro Kikuchi, bukan Jotaro Kujo ya. Jadi diceritakan dia itu keponakannya si Keitaro. Jadi dia itu yang megang laundry ini tuh sekarang. Udah ada jelasin berkali-kali kalau karakter Jotaro ini tuh ada untuk menggantikan peran Keitaro yang berhalangan hadir. Anda nggak tahu alasannya kenapa case aslinya ya berhalangan hadir. Tapi di sini yang bikin kurang nyaman menurut Anda sih perwatakan dan gimmick-gimmicknya itu dibikin sama banget. Jadi ya memang tujuannya yaitu buat nge-replace perannya si Keitaro ya. Terus ada 3 anak muda lainnya bernama Hisao, Kouta, dan juga Kei. Kalau di movie nanti mereka ini semua adalah orphanok ya. Nah, cerita itu berlanjut di mana Mari Sonoda itu yang baru saja pulang ke laundry ini dan membawa seekor ikan hias. Jadi para karakternya di sini berdebat lah soal ikannya ya. Mau dijadikan makanan lah, mau dipelihara lah. Dan yang paling menentang untuk memelihara ikan satu ini adalah si Takumi. Sampai-sampai bilang si ikannya itu beban katanya. Si beban ini, si beban itu. Jadi ya usulan memelihara ikan satu ini awalnya itu ada dari idenya si Mari teman-teman. Sementara si Takumi ini menentang, Kusaka ya tentu yang ngikutin Mari aja. Berarti terlihat karakter Kusaka di sini yang masih bucin sama Mari. Terus juga tadi ya teman-teman ya si Reina juga terlihat kayaknya memang agak suka juga nih sama si Takumi ya. Nah lucunya pas malam-malam ketika semua orang itu sudah tertidur, Takumi itu secara diam-diam malah ngasih perhatian ke ikannya. Jadi kayak disayang-sayang lah gitu ya. Nah ini nih maksud Ana ya. Takumi aja nggak pernah seperti itu di serial loh ya. Dan sekarang baru kejadian di si murder case ini ya. Jadi agak keluar karakter sedikit ya. Ya udahlah, konteksnya sekali lagi lucu-lucuan. Oke, di sini problem utama yang lebih serius dimulai ya, sesuai tajuk juga. Di mana ada seorang customer laundry Kikuchi yang awalnya itu menggoda-goda si Mari. Dia itu minta izin nih ke belakang untuk ke toilet. Tapi malah berakhir tewas. Jadi tewasnya juga jadi pasir. Tentu ya ini membuat terkejut semua orang yang ada di laundry tersebut ya. Nah jika matinya itu menjadi pasir seperti itu, asumsi dari si Kusaka adalah orphanok yang melakukan tindakan ini. Di saat yang bersamaan, si ikan hias yang ada di akuarium juga ikut menghilang. Ini ngebuat si Takumi jadi panik. Nah, dia nih yang paling panik ya. Si Takumi yang paling panik ketika ikannya itu hilang. Jadi episode Vice Murder Case bagian problem chapter pun ya berakhir di sini. Jadi ditutup dengan Kusaka juga yang berinteraksi dengan kita para penonton untuk ikut berpikir dan menemukan siapa pembunuhnya. Kita dikasih hint juga sebagai kunci di mana si ikan hias tadi yang menjadi kuncinya. Dan tentu tidak lupa juga ditutup dengan senyuman manis khas Kusaka Masato ya. Nah, siapa nih menurut kalian ya? Kalau dari Ana ya, ini Ana gara-gara nggak sengaja lihat ke bagian case-case-nya dan juga daftar-daftar karakter yang hadir ya. Nah, di situ Ana lihat tercantum seekor orphanok bernama Flying Fish Orphanok. Orphanok ikan terbang. Nah, kalau si 3 bocah itu kan masing-masing orphanok nyamuk,
Gecko Orphonok, dan juga Kuina Orphonok. Jadi bukan Flying Fish Orphonok teman-teman ya. Oke, jadi mungkin bukan 3 anak muda itu. Mungkin ya. Terus tercantum juga di daftar cast ada si Rei Fujita, aka Dragon Orphonok. Mungkin dia bakalan muncul di episode kedua nanti teman-teman ya, di Solution Chapter nanti. Tapi di sini ditulis yaitu Rei Fujita berperan sebagai customer lo ya. Nah, apakah Kusaka? Apakah Mari? Atau apakah Takumi yang udah ngasih perhatian lebih nih ke ikannya ya? Atau jangan-jangan ikannya ternyata adalah Orphonok. Menyambung sama tadi tuh, Anda lihat daftar-daftar karakternya, oh ada Flying Fish Orphonok. Tapi masa sih ikan sekecil itu tiba-tiba jadi Orphonok gitu ya? Nah itu juga belum tahu ya. Atau ada orang gitu ya yang sengaja ngebiarin ikannya itu di tengah jalan, diambil kan sama si Mari, ya kan nggak tegaan gitu dia ya. Nah biar terjadi hal seperti ini. Jadi nggak sengaja tertuntun gitu ke hal seperti ini ya. Nah, coba kalian juga komentar hasil analisa kalian di kolom komentar juga. Mohon maaf ya kalau pendapat Anda ya jadi kayak ngintip-ngintip yang luar-luar gitu teman-teman ya. Ini sih Anda cuman mau coba ambil clue-nya gitu ya dari daftar karakter yang ada ya. Nah, untuk episode selanjutnya guys ya, diharap sabar menunggu 3 bulan lagi. Karena sekali lagi Anda ingatkan baru tayangnya itu yang si chapter solution itu ya 5 Mei 2024 ya. Jadi previewnya juga cukup menarik karena bakalan ada fight-nya, khususnya kita bakalan melihat aksi dari Kamen Rider Next Kaixa Axel Foam. Nah ini Next Kaixa juga dapat Axel Foam-nya guys ya. Kemarin kan Anda udah pernah bahas si Next Vice yang dapat Axel Foam-nya teman-teman ya. Ya mirip-mirip sih ya, tapi ya tetap aja penasaran ya. Yes, itu aja guys pembahasannya. Jadi ya take it easy aja. Kalau mau lebih kritis ya nanti aja. Pas Anda review movie Paradise Regen ya, tentu ya sehabis nonton. Di situ Anda bakal review semaksimal mungkin pastinya ya. Setangkepan apa yang Anda nonton dan Anda lihat ya. Jadi semoga bisa cepat kita saksikan juga. Karena udah banyak juga nih ya yang masih kangen sama Kamen Rider Vice. Seperti itu aja guys ya. Sebelum menutup video ini ya mohon maaf Anda mau menambahkan info sedikit. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Untuk hari Jumat nanti tepatnya tanggal 2 Februari 2024 bakalan ada live selama 8 jam. Karena Anda bakal mainin Persona 3 Reload di channel Reza Alex teman-teman ya. Langsung day one kita mainin. Dan juga Anda usahakan bakalan ada giveaway juga selama periode live-nya kira-kira 4-5 kali. Jadi jangan lupa ramaikan dan juga support untuk live-nya. Ditunggu ya teman-teman ya di channel sebelah ya. Jadi jangan lupa juga subscribe channel Reza Alex. Thank you guys sekali lagi. Silahkan komentar di bawah untuk si Vice Murder Case ini. Ditunggu 3 bulan lagi untuk episode keduanya. Teman-teman terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.